Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan Konten yang sudah basi, tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Untuk kali ini saya akan mencoba membagi pengalaman mengenai cara tes CDI dan kuil ya. Kenapa akhirnya saya membuat konten ini? Jadi begini ya, ini ada sedikit cerita yang ada kaitannya dengan akhirnya saya membuat konten ini. 2 hari yang lalu sebelum maghrib ada mekanik pemula yang datang ke bengkel saya untuk membeli CDI Supra 125. Katanya dia lagi menggarap Supra 125 dengan pengapian yang bermasalah. Sudah diganti pulser, sudah diganti tes spoolnya, katanya normal semua, dan akhirnya disimpulkan bahwa CDI nya yang bermasalah. Kemudian si mekanik pemula itu beli CDI ke tempat saya, tapi waktu itu saya lagi kosong CDI-nya ya. Akhirnya saya suruh beli ke tempat yang lain. Kemudian selepas isya awal, si mekanik pemula itu datang lagi ke bengkel saya untuk membeli kuil. Katanya sudah diganti CDI baru, tetap saja pengapiannya bermasalah. Terus akhirnya disimpulkan lagi sama si mekanik pemula itu untuk mengganti kuilnya. Nah, kebetulan kalau kuil baru di tempat saya ada ya, tapi sebelumnya saya sarankan dulu untuk dites saja kuilnya. Tapi jawab si mekanik pemula itu, dia sudah tanya sama mekanik senior, katanya kalau kuil itu nggak bisa dites katanya. Akhirnya disimpulkan ya mengganti kuil baru. Lalu besok paginya si mekanik pemula itu datang lagi ke bengkel saya dengan membawa Supra 125-nya ya dalam keadaan normal ya, udah hidup normal, sudah dinaikin ke bengkel saya. Terus ketika saya tanya penyebabnya, ternyata bukan kuilnya juga ya, katanya itu kabelnya sudah mulai keropos. Jadi kabelnya itu sudah mulai rapuh. Ketika kabel-kabel pengapiannya itu diganti semua, akhirnya motor jadi normal. Nah, dari sini akhirnya timbul keinginan saya untuk membuat konten ini. Sebenarnya CDI dan kuil itu bisa dites ya, dan banyak cara untuk mengetesnya. Dan di antara salah satunya adalah caranya nanti akan saya videokan ini ya. Tapi sebelumnya mohon di like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Nah, sekarang kita mulai saja ya. Oh ya, pakai ini alatnya ya, alat yang untuk mengetes kuil CDI. Ini adalah alat rakitan sendiri. Nih kemasannya aja dari papan bekas nih ya. Ini semua ini rakitan sendiri. Ini apa namanya nggak tahu. Terus ini dinamo, ini kuil, ini nanti kesini. Nah, dari sini itu ada sebagai massa. Nanti kita perhatikan ujung kuil ini ya. Kalau ujung kuil ini ada kejarannya, berarti kuil CDI-nya masih bisa ya. Dan ini buahnya CDI yang sudah bekas nih ya. Ini yang sudah saya ganti. Ternyata itu setelah saya punya alat ini, CDI yang bekas-bekas ini itu masih ada yang hidup ini ternyata. Ini masih ada yang hidup. Berarti alat ini sangat membantu sekali untuk mengatasi masalah CDI ya. Jadi kita langsung praktekkan saja ya. Langsung kita praktekkan ya. Kita pakai CDI yang mana dulu ya? Coba kita pakai yang CDI Supra 125-nya dulu ya. Ini caranya begini ya. Ini soket ini dimasukkan ke sini, lalu soket yang ini kita masukkan ke ini ya. Masukkan ke sini ya. Sebentar ya. Kemudian yang kabel ini ke arah PLN sini. Nah, kemudian perhatikan ini ya. Kemudian setelah kita on kan, lalu kita putar.
Kita on kan, lalu kita putar ya. Nah, benar. Nah, sekarang kita lihat ya, kita on kan, lalu tuh kan ada bijiran ya kan. Tuh, berarti itu ya. Berarti CD ini masih hidup ya. Coba sekarang kita tes CD yang lainnya ya. Coba kita tes CD yang ini, sama-sama Supra 125 ya. Kita tes sama-sama Supra 125. Kita on kan. Ini sudah masih hidup ya. Tuh. Kedengaran suara apinya, dengar kan? Nah, berarti CD ini juga masih hidup ya. Coba kita cari lagi yang mana ya? Yang ini ya, CDI sama-sama CDI Supra 125 ini ya. Kita masukkan ke sini. Ini. Coba kita tes ya. Tuh, yang ini mati ya. Teman-teman, yang ini mati. Tuh, nggak ada. Tuh. Mati kan? Coba kita tes yang ini ya. Kita coba yang GL Pro. Ini kita tancapkan ke sini. Dan ini kita tancapkan ke sini ya. Lalu yang ini kita tancapkan ke sini ya. Kita tes lagi ya. CD ini mati ya. Oh, hidup tapi kecil ini. Hidup tapi setengah mati ini ya. Hidup tapi setengah mati. Kita cari yang lain lagi ya. Kita cari yang lain lagi coba. Kita cari yang lain lagi. Coba pakai yang ini ya. Kita pakai yang ini. Terus kita masukkan ke sini. Coba kita tes lagi ya. Nah, ini mati CD ini ya, mati ya. Terus alat ini juga bisa untuk ngetes si kuil ya. Nanti kita cari kuil dulu ya. Ini banyak kuil-kuil yang bekas nih ya. Banyak sekali kuil bekas. Kita tes satu-satu ada yang hidup atau tidak ya. Ini sudah gantian semua. Dan kedua kita tes ya. Kita pakai CDI yang hidup. CDI ini ya, CDI mana ya? CDI Supra 125 aja dulu ya. Kita pakai CDI mana soketnya? Kita pakai CD ini. Kita pakai CD Supra 125.
tes dulu lagi ya, hidup apa enggak sidiknya ya. Itu ya. Sekarang kalau kita ganti kuilnya, berarti yang kita lepas yang jalur ini, namanya kita ngetes kuil mana ya, kuil ini. Misalnya kita ngetes kuil ini ya, ini dipasang di ini, kita lepas, ini kita pasang di sini ya, ini kita pasang di sini, dan masanya kita pakai ini masanya ya. Masanya kita pakai ini. Sebentar ya, prosesnya agak lama ini. Sebentar, prosesnya agak lama. Coba kita lihat ya. Nah, ini begini. Lalu ini kita ganti ya. Ini kita ganti, ini pakai yang tuh, udah ya. Ini pakai ini ya. Terus kita mulai. Ya. Tuh kan. Strumnya masih besar sekali. Ini padahal kuil bekas loh ya. Kelihatan kan? Ini padahal kuil bekas ini. Ternyata masih strumnya masih besar ya. Coba sekarang kita ganti kuil yang lainnya ya. Kita lepas lagi ini. Ini kita lepas, dan ini juga kita lepas. Ini kita lepas. Kita pakai kuil yang ini aja ya, pakai kuil ini. Kita putar masanya. Lalu kita masukkan jalur plusnya ya, ini. Terus kita masukkan di sini ya. Kita hidupkan lagi ya, kita mulai. Kuil bekas pun masih hidup ini ya. Tuh, masih hidup kan. Tes mana lagi ya? Tuh kan ya, ternyata masih banyak kuil yang hidup. Ini bekas tapi hidup. Terus yang ini masih hidup. Terus ini CDI yang ini hidup. Yang ini bekas-bekas ini juga hidup. Semua masih hidup ternyata. Terus yang ini mati ya. Nah, demikianlah pengalaman saya dalam mengetes CDI dan kuil. Semoga dengan pengalaman ini bisa menjadikan
pengalaman ini bisa menjadikan pengetahuan kita semua, terutama bengkel-bengkel pemula seperti saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.